Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Fadilah Az-Zahra, mahasiswi semester 3 Prodi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah, kita akan membahas satu persatu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja atau pegawai tidak mengalami cedera atau kecelakaan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 2, tercantum tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja itu meliputi 1. Setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari sebuah kecelakaan. Yang kedua, setiap orang yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya. Dan yang ketiga, tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan aman. Selanjutnya adalah tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat pekerjaan. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan produktivitas nasional. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan kerja itu diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja, dan usaha yang dikerjakan. Selanjutnya, aspek perlindungan itu meliputi tenaga kerja, peralatan dan bahan, faktor lingkungan, proses produksi, karakteristik dan sifat pekerjaan, dan teknologi dan metodologi kerja. Yang ketiga, penerapan keselamatan kerja dilaksanakan secara holistik sejak perencanaan hingga perolehan hasil pekerjaan. Dan yang terakhir, semua pihak yang terlibat dalam proses ikut bertanggung jawab atas keberhasilan usaha dalam keselamatan kerja. Berikutnya, salah satu yang termasuk ke dalam kecelakaan kerja adalah kecelakaan akibat langsung dari pekerjaan, kecelakaan pada perjalanan dari rumah ke tempat kerja, dan sebaliknya melalui jalan yang wajar, dan penyakit akibat pekerjaan. Selanjutnya, peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Di antaranya, yang pertama, merancang, menyediakan dan memelihara tempat kerja yang aman dan tanpa resiko kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasi potensi bahaya. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi resiko bullying dan harassment. Dan yang keempat, mengatur rencana kontingensi untuk mengatasi hal darurat yang termasuk evakuasi di dalam tempat kerja.
Sebab-sebab timbulnya kecelakaan kerja ada 3 faktor. Yang pertama, 1. Faktor lingkungan. Yang kedua, faktor manusia itu sendiri. Dan faktor mesin atau alat yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan. Menurut Dassler pada tahun 2017, penyebab timbulnya kecelakaan kerja itu bisa diakibatkan karena salah satu atau kombinasi dari 3 hal dasar penyebab terjadinya kecelakaan, yaitu kejadian kecelakaan yang tidak disengaja, kondisi yang tidak aman, dan karyawan yang cenderung melakukan tindakan berbahaya. Pembahasan selanjutnya adalah tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Yang pertama, teknik engineering. Tindakan pertama adalah melengkapi semua perkakas dan mesin-mesin dengan alat pencegah kecelakaan atau safeguard, seperti misalnya tombol-tombol untuk menghentikan bekerjanya alat atau mesin tersebut, serta alat lain agar mereka secara teknis dapat terlindungi. Kemudian, perlu diberikan pendidikan kepada para pekerja untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan bekerja dengan cara-cara guna mencapai pendidikan hasil safety sebesar mungkin. Dan pelaksanaannya, akhir tindakan pelaksanaan ini memberikan jaminan bahwa peraturan-peraturan pengendalian kecelakaan dapat dijalankan. Berikutnya mengenai prinsip pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, pencegahan kecelakaan adalah bagian yang penting dalam kegiatan pengawasan pekerjaan. Yang kedua, perlu adanya kerjasama antar pihak manajemen, supervisor, dan pekerjaan dalam mencegah. Dan adanya bimbingan dari top manajemen, serta top manajemen itu adalah menetapkan kebijaksanaan keselamatan kerja bersama organisasi dan petugas keselamatan kerja. Dan yang terakhir, metode kerja yang mengandung manual keselamatan kerja harus tetap diterapkan. Baik, itulah sedikit pembahasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know is not in her.